Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Rumah Quran Pancoran Jakarta bersilaturahim ke rumah Gurunda Kiai Haji Nur Hilaluddin. Beliau adalah seorang kiai muda ya, yang Pancoran, Mampang, misi juga kemana-mana gitu ya. Kebetulan juga anaknya di Rumah Quran Pancoran. Kita bersilaturahim, kita meminta kepada beliau ya nasihat ya di usia Rumah Quran Pancoran yang ke-10 ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ya. Silakan Pak Kiai untuk memberikan nasihatnya. Akhiratnya luar biasa itu. Cuman kuncinya satu aja dah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Maka guru-guru nih, kalau antun anti kalau niat narik duniawi dari agama salah. Dulu ada teman saya ngajar di madrasah. Ayo berhenti. Nyukupin. Salah saya bilang. Bukan di situ. Kalau mencari itu lo kerja, lo dagang. Nah, lo ngajar tuh jadi pengabdian bekal akhirat. Itu yang bener. Kenapa? Nanti nih kalau lo, teman saya ngomongnya, kalau lo tidak menjadikan mengajar itu pencarian hidup, nanti lo kerja, nanti berkah ngajar ini akan mendongkrak kerja ini, hasil kerja ini, hasil dagang ini. Intan semua yang suruh gitu kan. Lo bantuin agama Allah nih, yang ngajarin umat agama gitu. Nanti Allah bantuin usaha atau pekerjaan lo. Itu saya ngalamin gini. Kalau kita habis disuruh orang misalnya ngajar, ceramah atau baca khutbah nikah misalnya gitu ya, itu setelah pulang jarang sekali tidak ada telepon order. Tidak ada, nggak pulang tuh nggak ada telepon order dari orang, dari urusan kerjaan kita nih. Dan saya ke kantor cuma seminggu sekali, Ustaz. Coba cari kantor mana yang kagak ada absen, semua karyawannya tapi karyawan tetap. Saya cuma yakin itu, intan surullah yang suruhkum. Kau bantu agama Allah dengan keikhlasan yang murni. Kalau misalnya datang setan mengganggu, merusak keikhlasan gitu, buru-buru tekan dengan istighfar. A'udzubillahi minarriya wa a'udzu sum'a wa syarra hasbunallahu ala kulli syai'in qadir. Tekan buru-buru karena nanti gua ada kita. Kalau saya pesan kepada ustaz-ustazah ini apa? Kalau mencari dunia dari pengajaran gitu, jangan. Sayang, nanti kagak dapet tuh yang kita mati, dapat pahala ngalir terus. Kenapa? Kata Allah, kalau udah ambil di sono. Waktu dunia dulu. Bahkan nanti kalau kita beribadah tidak menjaga kemurnian ibadah keikhlasan itu diusir kita di hadapan Allah. Soalnya cari kepahala kepada orang-orang yang dulu kamu harap. Terus masuk neraka jahanam lagi. Jadi kalau saran-saran saya kepada guru-guru, ustazah ini apa, dan juga guru-guru lain seperti itu, bersihkan hati itu dari hal ini, dari hal duniawi. Bersihkan. Nanti kemudian cari hal-hal yang bisa menopang kehidupan kita, kebutuhan duniawi kita. Kalau kita sudah punya, nanti keberkahan akan datang, menopang pekerjaan kita, menopang warung kita, menopang dagangan kita gitu. Itu akan lain daripada yang lain keberkahannya. Allah. Saya berdasarkan pengalaman aja gitu, dapat kerjaan mudah seperti ini. Dan 16 tahun kita kan dari 2006, 18 tahun lah hampir gitu. Memudahkan segalanya. Kita bantu agama Allah, nanti urusan kita dimudahin. Banyak yang saya alami seperti itu. Dan kadang-kadang dari bantuan menolong agama Allah itulah segala kesulitan kita disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Duh, saya ngalamin. Padahal kalau saya pikir berapa sih gaji kita istilahnya gitu kalau kerja. Tapi dengan order-order yang banyak seperti itu, jadi kadang-kadang gaji kita kalah sama ini kita sama hasil. Kan kita kan marketing kan. Marketing itu ada gaji, ada insentif untuk penjualan gitu. Bonus penjualan gitu. Itu tuh yang sering naik dia. Ya, kita percaya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Cuman kok gampang, kok mudah gitu. Setiap habis selesai kita mengerjakan sesuatu membantu agama Allah tuh selalu tuh, Pak, besok tolong kirim, Pak, tolong saya beli ini. Ketebun saya tuh begini. Nah kemudian kadang-kadang restart nih ya, auzubillah minariya, bukan saya riya ujub semua, bukan ya. Apa yang kita pengen itu Allah kasih, Allah kirim. Baju batik pada lama-lama nih. Besok ada yang nganterin baju batik. Musim duren. Oh, enak makan duren. Ada orang tiba-tiba telepon. Tat, bisa gak bantuin apa? Teknik anak saya, teknik bayi gitu kan. Ya udah kita berangkat kosong hati lillahi ta'ala, pulang kosong hati lillahi ta'ala, masa bodoh gitu. Enggak, itu ini itu. Tiba-tiba di motor udah nangkring tuh. Kardus ya, nangkring kardus. Mau jadi duren ya bilang. Ya udah, pulang buka di situ lah makan dengan anak-anak. Terbetik lagi dalam hati nih. Nah, duren bukan paru, montong enakan lagi. Ada telepon lagi malamnya. Ustaz minta tolong dong terimain anak saya ada lamaran gitu kan. Ya udah insyaallah udah bantu. Ya udah kita datang. Pulang di motor udah keikat tuh duren montong. Wallahi demi Allah. Jadi apa yang kita pengen ini Allah wujudin dan free gitu kan, nggak pakai kita beli gitu istilahnya gitu. Itu pengalaman. Dulu saya juga sama ngajar privat tuh di di dekat pasar atas itu ada rumahnya Pak Haji Rohidin, jemaah muda tuh yang Herbalife tuh. Dulu saya ngajar lagi zaman kuliah, saya ngajar di situ privat, ngajar anak. Ya biasa kan tiap bulan ada ini kan, ada bayar, ada amplop nih tiap bulan. Lama-lama saya pikir kita buat kondangan, buat apa gitu kan. Lama kok jadi setan sih saya bilang ini. Kok ini jadi setan saya bilang ini. Jadi setan merusak ini saya gitu. Merusak niat pengabdian saya. Niat kita, perbuatan baik kita kok jadi setan ini. Udah semenjak itu saya nggak mau lagi ambil. Semenjak itu nggak mau. Tenang, enteng. Orang mau sana sini pergi kita, yang saya bilang tadi pergi dengan rasa belapah itu masa bodoh, mau kasih mau kagak, yang penting saya berdua Allah aja. Saya bukan orang kaya yang bisa menyedekahkan harta, bukan orang kaya yang bisa bangun masjid, bukan orang kaya yang bisa infak sana sini. Yang paling ini otak dan kesehatan di jiwa raga ini yang saya bisa ambilkan kepada Allah. Kayak saya astagfirullahaladzim, sekali lagi saya minta maaf, bukan ya, cuma bagi pengalaman aja gitu. Apa yang kita pengen nih? Sampai janda aja nih. Nah, kalau kayak kawin lagi ini, datang janda. Demi Allah selalu istri tahu kok. Ada janda kaya, kontrakan banyak, cantik. Dia masa? Hah? Untung nggak jadi. Untung nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Hah? Kenapa nggak jadi? Ya karena istri Anda colek terus masalahnya. Ini nyaleknya orang ini. Nyaleknya nyuruh Pak. Kayak gitu maksudnya gitu, kayak gitu tuh Pak, kayak gitu maksudnya gitu, coleknya tadi gitu kali. Iya, ada seorang ceritanya sama ibu saya. Dari aja nih, kamu nikah lagi. Saya mau kalau kawinnya menghilal. Kalau nikahnya menghilal. Bila udah punya bini, nggak apa-apa. Itu nggak jadi lah itu, itu nggak jadi gitu. Jadi apa yang kita
pengen gitu, kita pengen, insya Allah kasih. Selama ini yang saya alamin gitu dah. Ya, apa namanya? Al-jazaa'ul ihsan Illal ihsan, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya itu dah, tinggal kita periksa aja yang kita lakukan, yang kita perbuat selama ini, mana nih yang masih belum sesuai relnya. Kalau masih di luar rel, balikin ke relnya, nanti barokahnya datang, barokahnya datang. diganti permata dari anak semua. Amin amin. Ya Allah alam lah mereka tuh gimana nanti. Yang penting bakal kita begitu. Kalau orang mungkin barangkali anaknya ke Mesir, anaknya ke Yaman, segala macam, anaknya jadi orang alim. Saya akan bangga juga kalau masih orang alim. Tapi saya lebih bangga kalau dia mukhlis dalam reading, saya ngomong. Dia mukhlis dalam pengabdiannya. Kalau dia sebab saya juga pernah alami. Ada 2 orang yang satu disuruh baca tahlil, yang satu baca doa. Karena dia teman, di bareng-bareng buka amplopnya. Yang baca Yasin tahlil buka, itu berapa? 75. Gue 75 juga. Sialan gue 75, kan gue panjangan bacanya kan daripada doa gitu kan. Saya bilang astagfirullahaladzim. Aduh, nanti gimana di hadapan Allah ini gitu kan. Ya akhirat nyesel banget ini nanti pasti. Perbuatan yang udah susah payah dengan capek kita upayakan, ternyata gara-gara hal sepele dari urusan niat ini jadi rusak segala-galanya. Apa ya, kalau ibaratnya akibat nilai setitik rusak susu sebelahnya. Kalau ada juga yang maksain, Ustaz, harus terima apa? Udah keluar dari budgetnya nih, saya lemparin ke yang lain, ke sono kayak kemana, kayak lemparin aja ke sono. Bukan kita nggak butuh uang, butuh. Siapa bilang orang kita punya keluarga, anak istri ya, tapi kita pengen buat makan anak istri segala macam ini dari kita aja, bukan dari urusan dakwah, ta'lim dan sebagainya. Enggak ya, itu buat bekal akhirat. Alhamdulillah lah, Allah masih kasih keberkahan. Langsung milaknya Buat lembaganya rumah Quran, Ustaz. buat lembaganya udah tadi kan, dapurnya udah tadi kan, yang buat di dapur Itu ada nasihat buat secara lembaga, secara umum. ya. Kalau Usia lembaga 10 tahun. itu kita bisa lihat ya, kalau misalnya lembaga yang mengandalkan sosoknya nggak ada, ambruk lembaga itu. Kayak pesantren nih, pesantren mengkultuskan kiainya nih, kiainya meninggal udah sepi. Iya, betul. Tapi kalau lembaga yang pertahankan sistem, insya Allah akan berkembang. Gontor nih, Gontor itu sistem yang dipertahankan dia. Nggak kultus ke kiai, nggak. Profil seorang tokoh nggak ditonjolkan, nggak. Dia sistem yang dipertahankan, berkembang dia. Sampai ke Lampung ada Gontor, kalau kita ke Lampung, lain-lain pula ada Gontor. Gontor 9, S9 Iya. 11, Lampung. Iya, itu yang berkembang. Nah kemudian memang bagi saya juga perlu rumah Quran ini yang seperti Ustadz tadi niatkan, Ustadz tuh, usaha ekonomi yang menopang kegiatan kebutuhan lembaga. Ngabar pesantren saya, gaji guru sekarang nggak dari bayaran anak, tapi Ngabar itu punya Badan usaha. minimart 1, kedua punya guest house 1, kemudian sampah dikelola sehingga menjadi uang, kemudian ada bistronya juga, kemudian ada pabrik roti. Ngabar itu pabrik roti. Jadi apa namanya, ya maafin saya sih belum mampu. Saya bilang tadi kalau Ustaz saya minta saran saya tentang masalah lembaga, saya belum pernah punya lembaga. Jadi kalau saya punya lembaga, punya pengalaman, saya pantas nasihatin gitu kan. Tapi cuma sekedar perbandingan aja yang saya sampaikan, bahwa di Ngabar itu gaji guru sekarang enggak dari bayaran murid, enggak, tapi dari usaha pesantren. Boleh juga Ustaz, lantai bawah kos-kosan. Lantai itu pesan buat tempat numpang ini gitu. Mungkin juga kayak gitu ya, kadang ketika ini kita ada kekhawatiran nyari duit buat umat, terus
tujuannya buat bisnis gitu kan. Bukan bisnis kan, kita dakwah Padahal juga itu- jadi iya, yang mereka. padahal itu ya buat operasional kan. Kestabilan. Iya, kestabilan kelembagaan. Iya. Pengennya sih memang begitu ke depannya juga, makanya konsep asrama yang pertama yang sudah ada ini kan juga yang di lantai 3 itu ya bang, satu tuh besar kamarnya, terus yang di sebelahnya lagi kamar kecil-kecil ada berapa tiga gitu kan. Jadi ibaratnya apa namanya, yang besar ini udah memang buat santri gitu kan, itu bisa muat 10 orang, 10. Nah yang kecil-kecil ini seperti itu buat kos-kosan, cuma saya ada pikiran gitu, tapi terus narik lagi juga, jangan deh bang, ntar apa kata orang gitu, kadang gitu kalau kita ngekosin gitu kan, apa namanya, nanti dikira iya bangun nyari duit dari Ada rumah, kesalahpahaman. ada kesalahpahaman gitu. Karena kan ya ada aja sih orang yang terutama yang dari ya dan orang terdekat juga, kadang ada yang Kayak nggak suka gitu kan, karena kita jadi hati-hati gitu. atau orang yang mungkin iri gitu kan. Iya, iya. Masuk akal. Gitu, kayak kita ada jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, tiba-tiba rumah keluarga punya solusi untuk ekonomi menopang operasional pendidikan. Iya. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Amin. Apa namanya kalau misalnya bahasanya tuh, saya lupa ayatnya tuh yang apa, Ustazah kali ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Siapa orang bersungguh-sungguh kan Allah kasih jalan keluarnya. Kita nggak sangka-sangka kan dulu, mana ada orang pernah berpikir akan ada Grab dan Gojek gitu kan. Sekarang Gojek, Grab udah bisa memberikan kehidupan ribuan orang gitu. Kita nggak tahu rahasia Allah nanti. Mudah-mudahan Allah kasih itu apa namanya solusinya. Sekali lagi saya maafin, saya urusan ini baru bisa ngomong doang, belum bisa punya bukti pengalaman pribadi, belum punya. Tapi kalau buat yang tadi itu tuh pernah pengalaman begitu yang saya ceritakan tadi. Saya bilang begitu, oke, setan semenjak itu saya nggak mau lagi. Kalau saya mau ngajar, kalau nggak dibayar seperti sebaliknya gitu. Kok gitu? Ya, saya enggak nih sekarang. Kenapa emangnya? Ya, apa-apa ya. Karena kalau ibu pengen saya ngajar di sini terus, tolong jangan kasih amplop. Kalau dikasih amplop saya berhenti. Saya bilang, nggak mau ajar lagi. Gitu. Akhirnya semua tuh karyawannya udah selesai, anak-anaknya udah pada nikah semua, udah ngaji lagi udah apa 5-7 tahun itu